Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 466, Nol Pini yang Beragam. Song Siyun menghela nafasnya. Untung saja nyawanya bisa terselamatkan. Dia berdiri. Sekarang dia baru menyadari punggungnya berkeringat dingin. Ternyata di dunia bela diri ada orang seperti ini. Hari ini aku baru mengetahuinya. Song Siyun mengelap keringat di dahinya. Kenapa Master Qin sebenci itu terhadap keluarga Sun? Dia bukanlah orang yang haus akan darah. Kalau tidak, dia mungkin bisa membunuhku setiap saat ketika aku sedang mengikutinya. Sementara di sisi lainnya, seluruh kota Yan, bahkan seluruh Tiongkok juga sangat gempar. Dalam satu malam, keluarga Sun yang disegani dan bisa menghancurkan keluarga Qin semudah itu, malah dibasmi oleh seseorang, grup Dahua yang sangat besar. Ini menjadi tidak memiliki pemimpin, banyak orang yang membocorkan. Orang-orang dari keluarga Sun ini mati begitu saja tanpa ada tanda apa-apa, bahkan ada orang yang bilang keluarga Sun mengalami kutukan yang sangat langka, jadi dalam waktu satu malam seluruh keluarganya mati oleh satu kekuatan yang misterius. Kemungkinan besar kekuatan itu adalah kekuatan yang berasal dari dunia lain, yang melebihi manusia. Semua orang bilang dengan yakin, tapi juga ada orang yang curiga. Apakah ini semua adalah perbuatan keluarga Qin? Tapi tidak ada orang yang memiliki bukti. Rumah Dahua yang sangat besar itu dibakar habis, hanya menyisakan tembok putih, tapi masih ada beberapa bukti yang menunjuk Master bermarga Qin itu, tapi tidak ada orang yang tahu apakah Master Qin ini memiliki hubungan darah dengan keluarga Qin yang tertutup itu. Ini semua hanyalah rumor. Keluarga Qin yang tertutup adalah keberadaan yang nihil. Sangat sedikit orang yang mengetahui keluarga Qin seperti apa. Jadi semakin sedikit orang yang mengetahui apa hubungan Master Qin dengan keluarga Qin. Master Qin sekarang sangat misterius, tapi beberapa orang yang benar-benar mengetahuinya tetap tidak mau mengungkapkan apa-apa. Contohnya adalah Song Siyun yang tidak mau membahas kejadian malam itu. Walaupun Song Xiaoyu berharap ayahnya bisa membocorkan sedikit, tapi Song Siyun tetap tidak mau bicara apa-apa. Keluarga Chang, keluarga Lu dan beberapa keluarga lainnya yang awalnya mau bekerja sama dengan keluarga Sun sekarang sedang mencari cara untuk berhubungan baik dengan keluarga Qin. Bahkan mereka semua semakin hormat terhadap keluarga Qin, walaupun mereka tidak tahu kenapa keluarga Sun bisa hancur. Tapi ada satu hal yang mereka yakini, yaitu mereka tidak boleh mencari masalah dengan keluarga Qin. Kedudukan keluarga Qin juga tidak boleh disentuh. Keluarga Sun dan grup Dahua hancur, kekuatan di balik ini semua juga tentu saja melemah. Sementara di sisi lainnya keluarga Qin sangat merasa senang. Beberapa hari lalu keluarga Qin masih bersembunyi di atas pulau kecil. Setiap hari terasa tidak tenang, bahkan ada anggota keluarga yang hampir terpecah belah. Tapi hanya dalam satu malam, keadaan berubah seketika. Ming, semua ini dilakukan oleh Qin Lang. Berita menyampaikan bahwa rumah Sun Dahua dibakar habis hanya dalam waktu satu malam. Keberadaan Sun Dahua juga tidak diketahui. Kejadiannya bukan hanya itu saja, semua orang di keluarga Sun hampir mati, kecuali yang berada di luar negeri. Ada orang yang bilang ini adalah amarah Qin Lang untuk membalas dendam ibunya. Semua orang berdiri mengelilingi Zhao Mingming yang masih dirawat di rumah sakit walaupun badannya sudah pulih total. Ku yakin ini pasti perbuatannya Kak Qin Lang. Dia sehari-hari terlihat sangat baik, tapi kalau kamu menyentuh keluarganya, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Aku saat kecil bertumbuh besar bersama Kak Qin Lang. Bagaimana mungkin aku tidak memahami sifatnya? Qin Tian sangat senang. Dia percaya Qin Lang memiliki kemampuan untuk mengalahkan segalanya. Jadi dia menelepon Qin Lang untuk meminta bantuan. Aku juga merasa Kak Qin Lang yang melakukannya, tapi aku tidak mau memberitahu kalian alasannya. Qin Su juga yakin Qin Lang adalah pria yang
menyelamatkan keluarga Qin, karena dia melihat pertarungan di tepi sungai Huang dengan matanya sendiri. Kemampuan bela dirinya yang sangat mengejutkan itu tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Tapi Qin Wei Cheng sangat bingung, apakah benar-benar ini semua perbuatan anaknya? Dia pernah melihat Qin Lang berjalan di atas air laut, sehingga dia menyadari kalau dia tidak cukup mengenal anaknya. Sementara di rumah Pulau Taohua, keluarga Qin Yuan tidak berbicara sama sekali, muka mereka semua terlihat gelap. Sangat berbeda dengan keluarga lainnya yang sangat senang karena berhasil menghindari musibah. Qin Boxiong juga sedang duduk diam. Mukanya tidak terlihat senang, tapi malah terlihat khawatir. Dengan adanya Qin Lang, apakah keluarga Qin masih perlu khawatir? Semuanya, keluarga Qin benar-benar beruntung dan akan memiliki umur yang panjang, ucap seorang pria muda dari keluarga Qin dengan semangat. Diam, teriak Qin Boxiong tiba-tiba, membuat semua orang di dalam ruangan terkejut dan terdiam. Mulai hari ini, orang yang berani membahas Qin Lang menerobos rumah keluarga Sun sendirian, maka harus dihukum. Teriak Qin Boxiong dengan marah, semua orang merinding, tidak ada yang berani berbicara. Sekarang keluarga Qin Yuan baru bisa merasa tenang. Qin Boxiong meminum tehnya, berkata, masih belum diketahui apakah ini perbuatan Qin Lang atau bukan. Buat apa kalian menebak-nebak? Apalagi Qin Lang sudah dibuang dari keluarga, sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin lagi. Ada banyak orang yang terlihat sedih. Qin Lang di rumah selalu sangat sopan, juga sangat perhatian terhadap pembantu. Dari kecil dia memiliki sifat seperti ini. Kenapa keluarga Qin tidak bisa menerima orang sembilan seperti ini? Wei Yuanhang yang mencoba untuk membuat kacau di atas pesawat sudah terlacak oleh keluarga Qin, tapi Qin Boxiong hanya memberikannya uang dan melepaskannya. Yang penting Zhao Mingming tidak kenapa-kenapa, jadi Qin Boxiong juga tidak mau membahasinya lagi. Sekarang hati Qin Boxiong sedang memikirkan hal lainnya. Kalau semuanya ini benar-benar dilakukan oleh Qin Lang, dia membasmi keluarga Sun demi membalas dendam ibunya. Apakah ini akan menarik perhatian negara, atau bahkan akan dibenci oleh negara? Qin Boxiong berpikir sangat lama. Sebenarnya dari tadi dia sudah yakin kalau ini semua memang perbuatannya Qin Lang, tapi dia tidak bisa asal bicara. Dosa yang dibuat oleh Qin Lang terlalu besar. Keluarga Sun bukanlah keluarga yang biasa. Kematian Sun Dahua seorang saja sudah merupakan masalah yang besar, apalagi kalau seluruh keluarganya yang mati. Bukan hanya Qin Boxiong, banyak keluarga besar di kota Yan yang sedang menunggu dengan diam. Mereka tidak percaya kalau ini semua benar-benar perbuatannya Qin Lang. Apakah Tiongkok akan melepaskannya? Tapi selanjutnya ada berita yang menggemparkan lagi. Qin Guoxing dibebaskan karena tidak bersalah, kembali ke rumah keluarga Qin. Sementara ada beberapa orang dari atas yang dibawa pergi. Sesaat semua orang percaya, keluarga Qin yang tertutup ini sangat misterius. Kekosongan yang ada di grup Dahua diisi oleh Song Siyun. Song Siyun sangat pintar. Setelah mengakuisisi grup Dahua, dia langsung mengunjungi Qin Boxiong. Kata-katanya sangat penuh dengan rasa hormat, menyatakan dirinya akan tunduk pada keluarga Qin, tapi Qin Lang tidak pernah datang ke rumah keluarga Qin untuk mengunjungi siapapun. Ini membuat semua orang termasuk Qin Boxiong merasa terkejut dan murung. Qin Lang, apakah kamu mengetahui pikiran kakek? Kakek mau menyerahkan keluarga Qin ini ke tanganmu, tapi kenapa kamu tidak bersedia memohon untuk kembali ke keluarga? Qin Boxiong duduk sendirian sambil menangis. Bab 467. Berjudi hanya untuk membeli baju. Saat keluarga Qin sudah berhasil menghindari musibah ini, Qin Lang sudah pergi meninggalkan kota Yan. Dengan kecepatan tinggi dia mendatangi Sky Harbor. Jam 11 malam, Qin Lang menaiki kapal pesiar Yunding Hao di dermaga Sky Harbor Utara. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk beristirahat setelah membunuh banyak orang. Karena saat bertemu dengan Zhong Yu, dia tiba-tiba melihat kalau Zhong Yu sedang melihat baju yang diinginkannya. Tapi setelah mendengar harga bajunya 30.000, dia langsung mundur, tidak rela mengeluarkan uang. Tentu saja, seorang kekasih satpam dan guru yang bergaji kecil, bagaimana mungkin dia rela membeli baju semahal itu?
Walaupun identitas mereka yang sebenarnya adalah pemimpin dari pemujaan terhadap rembulan dan persekutuan Tianshan, tapi Zhong Yu dan Qin Lang sampai sekarang masih belum pernah meminta uang sedikit pun dari organisasinya. Dia dan Zhong Yu tidak begitu mempedulikan uang, tapi kalau tidak ada uang mereka benar-benar tidak bisa berbuat sinaknya. Kebetulan di atas mobil dia mendengar percakapan beberapa orang. "Hei, kemarin malam kamu bermain kemana? Kenapa kamu terlihat sangat lesu?" "Jangan dibahas lagi, aku kemarin malam di kapal pesiar Yunding Hao. Dicurangi oleh penipu, aku kalah banyak. Sampai bangkrut, kurang lebih sekitar 30 juta, sekarang aku harus menjual rumahku untuk membayar hutang." Pria itu kalah sampai mau menangis. Seharusnya dia benar-benar kalah sampai tidak menyisakan apa-apa. Yunding Hao, kapal yang ada di dermaga Sky Harbor Utara itu. Aduh, itu adalah tempat yang sangat kejam, khusus untuk menipu orang yang berasal dari luar kota. Lagi pula kenapa kamu harus berjudi? Aku sudah mempertaruhkan uangku. Orang-orang yang menonton di kapal Yunding Hao adalah orang-orang yang ternama. Siapa yang berani tidak memberikan uangnya? Pria yang bangkrut terlihat ketakutan. Sepertinya dia sedang memikirkan bagaimana cara dia untuk mengembalikan uangnya. Kalau tidak akibatnya pasti akan mengerikan. Qin Lang tiba-tiba merasa senang mendengar itu. Dengan begini dia bisa membelikan baju yang diinginkan oleh Zhong Yu. Setelah dia kembali dari kapal Yunding Hao, seharusnya dia bisa membelikan belasan baju untuknya. Dia sekarang sangat tertarik terhadap kasino yang menipu orang ini, maka dia langsung meminjam 5 juta dolar dari Zhong Xuesan. Zhong Xuesan sangat senang, Tuan Muda Qin meminjam uang darinya. Ini adalah berita yang sangat baik. Lebih baik kalau Qin Lang tidak mengembalikan uangnya selamanya, tapi Qin Lang yang serius membuat surat peminjaman uang, bahkan dia juga menambahkan bunga. Terlihat jelas dia tidak mau mengambil keuntungan dari orang lain secara cuma-cuma. Kalau orang di kapal Yunding Hao tahu ada seorang master yang mengunjungi mereka hanya untuk membelikan beberapa baju untuk pacarnya, mungkin mereka akan merasa sedih untuk Qin Lang. "Tuan, tolong tunjukkan kartu identitas Anda." Ada dua pria berbaju hitam yang berdiri di depan pintu kapal kasino. Nada bicaranya sangat sopan, tapi tatapannya sangat ganas. Kartu identitas. Qin Lang baru tahu menaiki kapal kasino ini harus menunjukkan kartu identitas. Qin Lang tertawa melihat dua pengawal ini. Kedua pria berbaju hitam ini tiba-tiba merasakan pusing yang sangat kuat. Pandangannya menggelap, sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan Qin Lang sudah masuk ke dalam aula utama begitu saja. Dekorasi di dalam kapal Yunding Hao sangat mewah. Ada banyak orang berlalu lalang. Sepertinya bisnis di sini sangat bagus. Semua penjudi di aula utama ini memiliki aura yang tidak biasa. Pasti merupakan orang-orang kaya. Kalau bukan karena mendengar percakapan orang lain, Qin Lang benar-benar tidak menyangka ada tempat untuk membakar uang di sini. Pertama kali datang, tiba-tiba ada seorang pria gemuk yang datang menanyainya sambil membawa gelas anggur. Qin Lang tidak menjawabnya. Pria gemuk itu mendekatkan mukanya. "Kamu sangat tepat datang ke sini. Kamu lihat tidak, kalau kamu beruntung, kamu bisa memenangkan puluhan juta dengan mudah." Oh, Qin Lang sedikit tersenyum. Baginya puluhan juta bukanlah apa-apa. Mendapatkan ratusan juta baru menarik. Melihat Qin Lang sedikit kecewa, pria gemuk itu berkata, "Aduh, bahkan kamu juga tidak peduli dengan puluhan juta. Kalau kamu mau bermain yang lebih besar, Yunding Hao juga bisa memenuhinya. Aku sangat memahami tempat ini. Uang yang mengalir setiap harinya di sini setidaknya mencapai 1 miliar. Ini adalah tempat kamar dagang Sky Eagle mencuci uangnya. Jadi tidak pernah kekurangan uang." Kamar dagang Sky Eagle. Apa itu? Qin Lang tiba-tiba sedikit tertarik. 1 hari 1 miliar, lumayan cocok untuk memenangkan uang. Aduh, sepertinya kamu memang pertama kali datang. Bahkan kamu tidak tahu kamar dagang Sky Eagle itu apa. Itu pria gemuk memperhatikan sekelilingnya. Setelah yakin tidak ada orang yang memperhatikan dirinya bicara, dia baru bicara dengan pelan. "Kamar dagang Sky Eagle adalah organisasi gelap terbesar di Sky Harbor.
Yunding Hao adalah sumber ekonomi mereka. Pemimpin pelayarannya adalah Vulture, merupakan orang nomor 2 di kamar dagang Sky Eagle. Bermain di sini harus memiliki aturan. Kalau tidak kamu pasti akan mati. Kemarin malam ada orang dari Jiangnan yang curang, langsung dilempar ke dalam laut menjadi makanan ikan. Qin Lang tertawa, kasino di atas laut ini benar-benar lucu. Mereka sendiri curang, tapi tamu tidak dibiarkan curang. Bukankah ini tidak adil? Setelah memahami sedikit keadaan di sini, Qin Lang menganggukkan kepalanya, masuk ke dalam aula utama. Di dalam sini lampu menyala terang, suasana sangat ramai. Ada banyak pemuda kaya yang meletakkan setumpuk keping di depan mejanya. Selamat datang. Seorang wanita cantik datang menyambut Qin Lang, membawa Qin Lang ke tempat penukaran keping. Tuan, Anda mau menukar berapa keping? Qin Lang membuka kotak yang dibawanya, meletakkannya di atas meja. 5 juta dolar. Wanita cantik itu sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah melihat terlalu banyak uang. Dengan perbandingan 1:7 dia memberikan keping kepada Qin Lang. Tidak lama kemudian Qin Lang mendapatkan 35 juta keping. Kemudian Qin Lang mendatangi satu meja. Aturan permainan di meja ini sangat mudah, hanya mengadu besar kecil. Qin Lang langsung melempar keping senilai 2 juta ke kanannya. Aku bertaruh besar. Ada 8 pria dan wanita muda yang melihat penampilan Qin Lang sangat biasa dan terlihat tidak mengerti aturan langsung menghina Qin Lang di dalam hatinya. Tapi setelah melihat jumlah uang yang dikeluarkan Qin Lang, mereka langsung terkejut. Mereka merasa mungkin keluarga Qin Lang memiliki tambang uang, sehingga berani langsung mengeluarkan 2 juta. Di meja permainan adu kecil besar ini, mengeluarkan uang 1 juta sudah bukan jumlah yang sedikit, tapi karena takut kurang seru, maka Qin Lang menambahkan 1 juta lagi. Semua orang merasa Qin Lang merupakan orang yang sangat kaya yang ingin mencari alasan untuk membuang uangnya. Bandar cantik tersenyum, angkat tangannya kalau sudah selesai bertaruh. Selanjutnya, dia membuka gelas dadunya. Dadu di dalamnya pun terlihat 1, 2, 3, angka 5, kecil. L, hanya dalam sekejap 2 juta Qin Lang melayang begitu saja. Benar-benar sial. Muka Qin Lang sama sekali tidak berubah. Dia lanjut melempar keping senilai 2 juta. Permainan selanjutnya akan segera dimulai lagi. Kali ini bandar mengocok dadunya lebih lama sedikit, lalu berkata kepada semua orang, angkat tangannya kalau sudah selesai bertaruh. Tamu di sekitarnya tercengang. Pemuda ini benar-benar kaya, lagi-lagi membuang 2 juta. Bahkan penjudi di meja sebelah juga terkejut sampai melihat ke meja tempat Qin Lang berada. Bab 468. Biarkan dia kalah terus. Kali ini Qin Lang meletakkan kepingnya di bagian kecil. Beberapa penjudi lainnya sedikit ragu-ragu melihat Qin Lang mengeluarkan uang sebanyak ini. Setelah berpikir beberapa saat, mereka juga mengikuti Qin Lang bertaruh kecil. Bandar membuka gelas dadu, 656, totalnya 17, besar. 2 juta milik Qin Lang lagi-lagi melayang begitu saja. Orang yang tadi mengikuti Qin Lang sangat kesal. Benar-benar sial, orang yang bertaruh berlawanan dengan Qin Lang tertawa terbahak-bahak. Pemuda kaya ini adalah pembawa sial. Kalau mengikutinya pasti akan kalah. Tiba-tiba pria gemuk barusan datang ke belakang Qin Lang. Adu besar kecil hanya mengandalkan keberuntungan. Kalau kamu bertaruh 2 juta berkali-kali seperti ini, sama saja dengan memberikan uang secara cuma-cuma. Para tamu lainnya juga tertawa. Dia pasti merupakan anak dari pemilik tambang. Kalau tidak kalah maka dia tidak akan merasa nyaman. Tidak apa-apa, nanti aku akan memenangkannya kembali. Qin Lang sama sekali tidak merasa tertekan. Mukanya sangat santai. Setelah permainan ketiga dimulai, orang yang menonton meja di sini lebih banyak dari tadi. Mereka semua mau melihat Qin Lang bertaruh berapa. Kali ini Qin Lang lagi-lagi mempertaruhkan 2 juta. Kali ini sudah saatnya aku menang. Tidak ada orang yang percaya, kasino hanya mengandalkan keberuntungan. Kalau keberuntunganmu hari ini seburuk itu, maka malam ini kamu pasti akan kalah terus. Hanya orang bodoh yang mengikutimu.
cepat semuanya mengeluarkan taruhannya. Setelah semuanya selesai, permainan akan dimulai. Bandar mengocok dadu sambil tersenyum, sambil melihat beberapa orang yang ragu-ragu. Qin Lang berkata, kali ini aku bertaruh besar, 3 kali 2 juta berarti 6 juta, kali ini semua orang sudah mendapatkan pelajaran dari permainan sebelumnya. Kebanyakan orang bertaruh kecil, asal bertaruh berlawanan dengan Qin Lang, maka mereka akan menang. Dadu kembali dibuka, sudah diduga, lagi-lagi berlawanan dengan taruhan Qin Lang, 221, kecil. Qin Lang total sudah kalah 6 juta. Kurasa lebih baik malam ini kamu berhenti saja, uangmu juga bukan datang. Terbawa angin, ucap pria gemuk karena sudah tidak tega melihat Qin Lang. Qin Lang hanya tertawa, dia tetap melempar kepingnya, kali ini tetap 2 juta. Ekspresinya itu seakan-akan keping di depannya ini bukanlah uang, melainkan hanyalah setumpuk plastik. Kali ini tanpa ragu-ragu Qin Lang bertaruh besar. Bandar membuka dadunya sambil tersenyum. Qin Lang kali ini sedikit bingung. Sudah 4 kali hasilnya akan berlawanan dengannya. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat Qin Lang. Karena Qin Lang sudah meningkatkan keramaian di sini. Hampir 20-an orang datang untuk bertaruh berlawanan dengan Qin Lang. Tentu saja mereka menang. Karena Qin Lang adalah patokan mereka bertaruh. 4 permainan. Beberapa menit, 8 juta milik Qin Lang melayang begitu saja diambil oleh kasino. Pria gemuk menggelengkan kepalanya. Ada sebagian penjudi memang seperti ini, jelas-jelas sudah kalah banyak, tapi masih mau balik modal, hasilnya malah semakin kalah. Terakhir keluarganya bangkrut, dan bocah di depannya ini walaupun terlihat tampan, tapi sebenarnya hanyalah pecundang. Tidak mau mendengar nasihat orang lain, beberapa wanita cantik memandang rendah Qin Lang, seperti sedang melihat orang bodoh. Lebih baik kamu pindah tempat, untuk kebaikanmu sendiri. Pria gemuk sedikit cemas, walaupun bukan keluarga dan teman, tapi dia memiliki perasaan yang baik terhadap Qin Lang. Tidak mau Qin Lang terus kalah. Qin Lang tertawa melihat pria gemuk ini, matanya terlihat sedikit terharu, tapi Qin Lang seperti sudah kerasukan. Dia lanjut bertaruh. Setelah bermain beberapa lama, suasana di kasino tanpa terasa sudah berubah. Puluhan penjudi tadi sudah bubar. Ada beberapa petugas yang bertugas menjaga keamanan di sini datang mengelilingi Qin Lang. Mereka membubarkan semua penjudi dengan alasan agar tidak mengganggu Qin Lang yang kaya ini. Tapi mata mereka sangat bersinar-sinar. Kalau tidak ada orang yang ikut taruhan, maka tidak ada pemenang. Di satu meja ini hanya ada Qin Lang sendirian yang terus kalah, memberikan uangnya kepada kasino. Beberapa permainan berikutnya, Qin Lang langsung bertaruh 5 juta, hanya dalam 5 permainan, keping di depan Qin Lang sudah habis. Qin Lang tidak menang sama sekali, semuanya kalah. Keberuntungan Qin Lang sepertinya memang benar-benar buruk, tidak sampai 1 jam 5 juta dolar sudah menghilang. Semua orang di dalam kasino sangat terkejut. Pria gemuk itu juga menghela nafasnya melihat Qin Lang dari jauh. Bocah ini benar-benar sial. Mungkin dia juga sudah tidak memiliki uang untuk menginap. Sebenarnya dia adalah tamu langganan di kasino ini, tapi dia tidak pernah bertaruh sebanyak itu seperti Qin Lang, tapi dia sering bertemu dengan pemuda seperti Qin Lang yang tidak tahu batasan. Kali ini, beberapa petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan di sini sudah pergi, sementara para penjudi lainnya yang tadi sedang menonton lagi-lagi datang mengelilinginya. Mereka mau melihat orang tersial di sini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memenangkan satu permainan sama sekali? Saat mereka datang menghampiri Qin Lang, mereka baru melihat sebenarnya masih ada keping senilai 2 juta di depan Qin Lang yang belum digunakan. Qin Lang sudah kalah total. Mungkin 2 juta itu disimpannya untuk kabur. Sementara di lantai atas ada seorang pria paruh baya bermuka gelap yang sedang menghisap cerutu melihat ke bawah. Bos, ada satu orang bodoh, ucap seorang pelayan berbaju putih di sampingnya. Ya, orang ini mukanya lumayan tampan, tapi sayang sekali otaknya sedikit bermasalah. Pria ini menghembuskan asapnya. Kalau setiap hari ada belasan orang bodoh seperti ini yang datang, maka urusan di Yunding Hao akan jauh lebih sedikit. Bos,
Apakah kita perlu turun meminjamkannya uang? Rasanya dia masih mau bermain, tapi dia sudah tidak memiliki banyak uang, maka dia berhenti. Pria berbaju putih terlihat sangat licik. Ini adalah salah satu cara Yunding Hao. Kalau orang bersedia meminjam uang, maka mereka bebas meminjam berapa banyak lagi pula. Pada akhirnya semua uang itu akan kembali ke kasino. Kalau mereka tidak mengembalikan uangnya, maka Sky Eagle akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Tidak buru-buru, biarkan dia kalah semuanya dulu. Hal seperti ini sering ditemui di Yunding Hao. 5 juta dolar milik bocah ini hanyalah angka yang kecil. Yang lebih penting adalah pinjaman uangnya. Setelah dia kalah, ditambah dengan bunga yang besar, pada akhirnya keluarganya akan bangkrut sepenuhnya. Satu permainan terakhir, sekarang Qinlang hanya memiliki keping senilai 2 juta. Bandar mengocok dadunya, meminta Qinlang lanjut bertaruh, tapi dia tetap tersenyum. Qinlang lagi-lagi bertaruh besar, tanpa ragu-ragu. Sebelum dadu dibuka, semua orang melihat ke arah meja Qinlang. Mereka mau melihat apakah pada akhirnya Qinlang mampu membalikkan keadaan atau tidak. Set. Kemudian dadu lagi-lagi menunjukkan angka kecil. Qinlang kalah lagi. Tuan, apakah Anda perlu menambah sedikit keping lagi? Tanya wanita cantik di samping Qinlang. Bab 469. Main 10 kali lagi. Terdengar suara tawa dari segala arah. Mereka merasa Qinlang adalah orang paling sial malam ini. Brak, Qinlang tidak peduli dengan pertanyaan wanita di sampingnya, tapi dia berdiri menggebrak meja dengan keras. Semua orang terkejut, termasuk Bandar. Pria gemuk yang dari tadi bicara dengan Qinlang menutup matanya ketakutan. Bocah ini sudah melanggar aturan di Yunding Hao. Sepertinya dia mau mencari keributan, sama saja dengan mencari mati. Apa yang dikatakannya pada Qinlang tadi sia-sia. Dengan kesal Qinlang berkata, apakah kalian berbuat curang? Aku bermain 10 kali, semuanya kalah. Kenapa aku selalu kalah? Kalian selalu menang. Semua orang bilang ini adalah keberuntungan, tapi kenapa keberuntunganmu sebagus itu? Keberuntunganku seburuk ini. Tuan, kasino memang seperti ini. Bukankah Anda barusan sudah melihat hasilnya? Maksud Anda apa? Muka Bandar menggelap. Dia sering melihat orang yang mencari keributan di sini. Pada akhirnya mereka semua diseret keluar. Maksudku kalian berbuat curang, tapi curangnya sudah sangat keterlaluan. Setidaknya kalian juga harus membiarkanku menang 1 kali, benar tidak? Ucap Qinlang dengan datar. Tuan, Anda tidak boleh bicara sembarangan. Di sini ada banyak tamu. Kalau mereka mendengar kata-kata Anda bagaimana? Anda mau merusak nama baik Yunding Hao? Sepertinya tidak akan semudah itu. Nada bicara Bandar penuh dengan ancaman. Senyumannya yang tadi terlihat lebar sudah menghilang tanpa jejak. Ada pria berbaju putih yang turun dari atas, berjalan ke depan Qinlang. Tuan, Anda sudah kalah 5 juta dolar. Kalau suasana hati Anda sedang buruk, Anda bisa mencari permainan lain yang seru. Kami bisa memahami suasana hati Anda, tapi ini bukan alasan untuk memfitnah kami. Pria berbaju putih melihat para tamu di sekitarnya, lanjut berkata, berlutut minta maaf, potong 1 tanganmu sendiri, lalu keluar. Aku tidak akan mempersulitmu lagi. Kalau tidak, aku akan memotong lidahmu sesuai aturan di kasino ini. Kasino paling tidak menyukai ada orang yang bilang mereka berbuat curang. Kalau nama baiknya hancur, tentu saja tidak akan ada orang yang mau datang bermain ke sini lagi. Jadi sekarang Qinlang perlu diurus oleh kasino. Kalau tidak Yunding Hao akan hancur. Semua orang terdiam mendengar kata itu. Tapi kali ini para tamu tidak ada yang menertawakan Qinlang yang angkuh. Tapi semua orang juga memikirkan pertanyaan Qinlang barusan sambil melihat petugas kasino. Benar, tidak menang 1 kali pun dalam 10 permainan, walaupun ada faktor keberuntungan, tapi juga kemungkinan besar semua ini adalah ulah kasino. Kenapa setiap kali mereka bisa menang, kebanyakan para tamu kalah? Mereka semua mau mengetahui, apakah kasino ini benar-benar adil dan tidak ada kecurangan sama sekali. Hehe. Qinlang tertawa seperti melihat orang bodoh. Tuan, kalian sudah berbuat curang dan mau memotong tangan orang.
aku benar-benar tidak pernah melihat orang sekejam ini. Kamu ini mau mati, ucap Qin Lang dengan datar. Hehe, Tuan, kalau kamu tidak terima, kamu bisa melaporkan ke banyak pihak. Aturan kami memang seperti ini. Baiklah, kalau kamu tidak bersedia, pria berbaju putih membalikkan badannya, berteriak, Tiger, kamu potong kedua tangan dia, lalu buang ke laut. Pria berjenggot di seberang datang membawa palu yang besar, mukanya tidak berekspresi sama sekali. Tuan, silahkan letakkan lengan di atas meja. Suara pria berjenggot ini serah, membuat orang merinding. Jangan terburu-buru, begini saja, kita bermain 10 putaran lagi, bagaimana? Tanya Qin Lang, dia bingung kenapa pria ini mau langsung memotong tangannya, dia sekarang masih belum bermain puas. Boleh, tiba-tiba terdengar suara pria dari lantai atas, pria parubaya tersebut sedang memegang cerutu sambil tersenyum, Tuan, kali ini kamu mau bertaruh berapa? 30 juta bagi pria parubaya ini bukanlah uang yang banyak, tapi orang ini bilang kasinonya berbuat curang di hadapan orang sebanyak ini, maka dia sendiri yang harus mengurusnya. Orang ini adalah Vulture yang menjaga kapal Yunding Hao, orang nomor 2 di kamar dagang Sky Eagle. Aku masih belum selesai bicara, kenapa kamu memotongnya? Qin Lang melihat Vulture dengan dingin, nada bicaranya itu membuat semua orang terkejut, seakan-akan Qin Lang yang merupakan pemimpin di kapal ini. Aku mau membeli dadu dari luar, kalau kali ini aku masih kalah, tidak peduli kalah berapa banyak, maka berarti aku sudah memfitnah kalian. Nanti aku bukan hanya akan berlutut meminta maaf, aku juga akan memotong kedua tanganku dan kakiku, bagaimana? Qin Lang bicara dengan sangat tenang, semua orang bisa merasakan kepercayaan diri Qin Lang. Mereka melihat Vulture dengan penuh kecurigaan. Vulture tersenyum lebar menunjukkan gigi putihnya. Pria muda ini sudah kalah. Sampai tidak bisa berpikir jernih, berani-beraninya bicara macam-macam di depan dirinya. Di keadaan seperti sekarang ini, kalau tidak mengabulkan permintaan Qin Lang ini, mungkin bisnisnya di Yunding Hao akan hancur begitu saja. Baik, terserah kamu, aku akan segera menyuruh orang untuk menukar dadunya. Pemuda, kamu sedang sial, aku juga tidak mau mengambil keuntungan darimu. Dari 10 permainan, kalau kamu bisa memenangkan 3 permainan atau lebih, maka anggap saja kami sudah berbuat curang, kami juga tidak akan mengambil 5 juta dolar milikmu, tapi kami akan memberikanmu 5 juta dolar lagi, bagaimana? Suara Vulture sangat dingin, kalau kamu tidak bisa menang, potong kedua tangan dan kakimu, lalu lompat ke laut. Semua orang gempar dan menggelengkan kepalanya, melihat kesialan Qin Lang hari ini, menang 3 dari 10 permainan adalah hal yang mustahil. Melihat Vulture yang sangat yakin seperti ini, mungkin pria muda ini akan mati di sini malam ini. Aku punya ide, ucap pria gemuk itu tiba-tiba dengan muka yang memerah. Dadu ini jangan ditukar oleh kasino. Juga jangan ditukar oleh pria muda ini, kalau tidak semua orang pasti akan curiga, kurasa. Lebih baik kita memilih 10 orang yang berbaik hati di sini, untuk menyuruh 10 toko perlengkapan kasino masing-masing. Mengirim 10 kotak dadu ke sini, nanti dari 100 kotak dadu itu kita pilih dadunya secara acak, bagaimana? Ide yang bagus. Ide ini sangat adil bagi semuanya, kalau kasino masih menang, maka reputasinya akan meningkat. Benar, aku setuju dengan ide ini. Para tamu langsung menyetujui ide dari pria gemuk, yang dikatakan pria gemuk ini memang sangat rumit, tapi semua orang tahu dia adalah orang yang sudah lama berada di kasino. Pemilihan dadu seperti ini tentu saja sangat adil, jadi siapapun yang menang dan kalah nanti, semua orang tentu saja akan percaya. Vulture melihat pria gemuk itu, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan para tamu di sini. Tidak lama kemudian, 100 buah dadu sudah dikirim ke aula utama. Vulture turun ke bawah, kamu sendiri yang pilih 1 kotak dadu, aku akan membuatmu menerima kekalahanmu. Setelah bicara, Vulture menganggukkan kepalanya pada pria berbaju putih, bandar yang tadi mundur, pria berbaju putih duduk menjadi bandar.
Bab 470. Setiap kali bertaruh besar. Tuan, silahkan lihat apakah kami yang curang, atau kamu yang memfitnah kami, ucap Vulture dengan dingin kepada Qin Lang. Qin Lang tidak berkata apa-apa, dengan asal dia mengambil 1 kotak dadu dari 100 kotak dadu yang ada, lalu dilempar kepada pria berbaju putih. Ayo mulai, demi membuktikan kasino tidak berbuat salah. Vulture mengizinkan para tamu yang datang menonton dari jarak dekat. Semua orang melihat beberapa dadu itu dengan teliti. Semua dadu itu adalah dadu yang paling sering ditemui di bar, tidak mungkin ada kecurangan. Setelah memastikan dadu dan gelas dadu tidak ada yang mencurigakan, Vulture melambaikan tangannya. Pria berbaju putih mengeluarkan tangan kanannya dari celananya, menggenggam gelas dau berwarna hitam erat-erat. Di lengan kanannya terdapat tato elang hitam bermata satu. Elang hitam itu terlihat benar-benar hidup dan ganas, seakan-akan dia adalah penguasa dunia. Bahkan muka Qin Lang juga sedikit berubah. Sepertinya di dalam kasino ini juga ada banyak rahasia. Dengan mata yang tajam, pria berbaju putih melihat sekelilingnya, seakan-akan dia benar-benar seekor elang, dan semua orang di sekitarnya adalah mangsanya. Tunggu sebentar, Vulture melihat Qin Lang. Tuan, kali ini kamu mau bertaruh berapa? Jangan-jangan 5 juta dolar adalah seluruh hartamu. Tatapan Vulture seperti sedang merendahkan Qin Lang. Qin Lang tertawa. Awalnya dia hanya datang untuk bermain-main, tapi sepertinya kalau tidak menggunakan harta keluarganya juga tidak bisa. Dia langsung mengirim pesan kepada Xiao Feng. Dalam waktu 20 detik Xiao Feng mengirim 1 rekening bank. Di dalamnya ada 4 miliar. Ini adalah semua uang tunai di bawah nama Istana Yao Yue. Hemat sedikit pemimpin, setidaknya Anda harus menyisakan 200 juta. Qin Lang tertawa. Wanita ini kenapa yakin dia mau langsung menghabiskan 3,8 miliar secepat itu? Baiklah, nama Anda siapa? Bagaimana kalau kamu juga ikut taruhan? Barusan dengan 1 juta kurang seru, aku mau menambahkan taruhannya sedikit bisa. Tidak, ucap Qin Lang. Hahaha, bagus, bagus. Vulture menonjok meja dengan keras. Brak. Namaku Vulture, kalau begitu sekarang juga kita berdua taruhan. Kalau kamu berani bertaruh 100 juta, aku baru mau menerima tantanganmu, bagaimana? Baik, kamu bilang 100 juta. Maka 100 juta. Qin Lang menggesek kartu di mesin, selembar kertas keluar dari mesin, sederet angka 0 membuat semua orang tercengang. Tanpa perlu membuat perjanjian bisa langsung mengeluarkan 100 juta, ini berarti pemuda ini adalah pemilik kartu tertinggi di bank, sehingga bisa mengeluarkan uang sebanyak apapun kapanpun. Orang kaya semuda ini memang benar-benar jarang ditemui. Tidak disangka dia sekaya ini. Beberapa wanita yang tadinya tidak menyukai Qin Lang, sekarang matanya tiba-tiba bersinar. Vulture terkejut, dia mengenal semua tuan muda dari banyak keluarga besar di Sky Harbor, tapi dia tidak pernah bertemu dengan pemuda yang tidak tahu diri ini. Tapi dia juga tidak peduli asal-usul Qin Lang. Taruhannya sudah 100 juta. Kalau hari ini dia tidak berhasil mengalahkan pemuda ini, maka kasino ini lebih baik ditutup saja. Baik, taruhan minimal 100 juta. Kalau begitu kita tidak perlu menukar keping, langsung gesek kartu atau tulis di atas cek saja sudah cukup. Ucap Vulture sambil tertawa. Dia juga melempar sebuah kartu agar petugas kasino menggeseknya. Sebenarnya Vulture masih merasa kurang puas. Dia sebenarnya berharap taruhan minimal 1 miliar. Tapi kalau begini mungkin pemuda ini akan ketakutan, maka usahanya dari tadi akan sia-sia. Sekarang yang paling penting adalah perlahan-lahan menjebak Qin Lang. Sambil tertawa Qin Lang melihat pria berbaju putih. Mulai saja. Ini membuat semua orang di kapal pesiar gempar. Para tamu di ruangan lainnya juga datang ke sini untuk menonton permainan yang sangat mewah ini. Taruhan minimal 100 juta, bukan tidak mungkin pihak yang kalah akan rugi puluhan miliar. Semua orang sudah tidak sabar melihat permainan ini. Tanpa banyak omong kosong, pria berbaju putih langsung mengayunkan kedua tangannya. Gelas dadu di tangannya melesat ke atas meja seperti panah, berputar-putar tanpa terdengar suara sama sekali. Tekniknya sangat profesional, jauh
Lebih hebat daripada bandar sebelumnya. Semua orang juga tercengang melihatnya. Selanjutnya pria berbaju putih melihat Qin Lang dengan ganas, mencoba untuk menghancurkan kepercayaan diri Qin Lang. Gelas dadu itu masih terus berputar dengan cepat. 20 detik kemudian, pria berbaju putih baru menekan gelas dadu di atas meja. Besar atau kecil, tatapan Vulture sangat dingin dan menakutkan. Aku bertaruh besar. Qin Lang masih bertaruh besar, tidak mau mengubah pilihan awalnya. Vulture tertawa. Dia menekan tangan seseorang dengan cerutunya, "Kamu yang buka." Orang yang tangannya ditekan oleh cerutu itu adalah pria gemuk barusan. Seketika badannya merasa tegang, punggungnya penuh dengan keringat. Ini adalah taruhan senilai 100 juta. Pria gemuk maju ke depan, menenangkan pikirannya, baru membuka gelas dadunya. Semua orang tercengang melihat dadunya. 447, totalnya 15, besar, teriak seseorang. Suasana menjadi heboh, tapi seketika menjadi hening kembali karena Vulture langsung meminta semua orang diam. Aku menang, muka Qin Lang tetap santai. Satu permainan ini sudah menyapu bersih kesialan 10 permainan tadi. Para tamu semakin bersemangat, merasa kehidupan benar-benar tidak masuk akal. Karena tadi Qin Lang selalu bertaruh besar dan kalah semuanya, sekarang dia lagi-lagi bertaruh besar, dan ternyata tebakannya benar. Muka pria berbaju putih menggelap, tapi dia tidak bicara apa-apa. Vulture tetap tersenyum, seakan-akan dia yang memenangi permainan barusan. Lanjut, kalau bisa menang 3 kali. Beruntun baru hebat, ucap Vulture dengan datar. Di depan orang sebanyak ini, pihak kasino memberikan 100 juta kepada Qin Lang. Qin Lang tersenyum, boleh, aku pasti akan menang 3 kali. Kali ini gelas dadunya tidak perlu diputar-putar, terlalu merepotkan. Ucap Qin Lang. Pria berbaju putih mulai mengocok dadunya lebih cepat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian gelas dadu diletakkan di atas meja. Pria berbaju putih terlihat bangga sambil menunggu taruhan yang akan dikeluarkan Qin Lang. Seakan-akan kali ini dia sudah pasti menang. Qin Lang langsung mempertaruhkan 200 juta. Tetap bertaruh besar, kali ini sudah ada banyak tamu yang mengantri berharap dirinya bisa maju. Membuka gelas dadu, Vulture dengan asal memilih seorang wanita. Wanita muda mengangkat gelas dadu. Perlahan-lahan, 268, besar. Suasana lagi-lagi heboh, ada banyak pengawal kamar dagang Sky Eagle yang masuk ke dalam aula utama melihat keadaan ini. Sebenarnya kebanyakan tamu berharap Qin Lang menang, karena tentu saja tamu berharap tamu lain bisa menang. Benar, sepertinya aku harus berterima kasih pada keberuntungan, juga terima kasih pada Tuan Vulture. Qin Lang lagi-lagi mengambil 200 jutanya. Bab 471. Bintang baru kasino. Nasib orang ini berbalik 180%. Semua mata melotot, pria gemuk kagum sekali dengannya, hebat sekali, baru saja kalah 3.000 yuan, kini dia malah memenangkan kembali 300 juta yuan. Dalam seketika, Qin Lang menjadi bintang dalam kasino itu. Kali ini Vulture membuka mulut, tidak tertawa, raut wajah perlahan menjadi buruk, sedangkan pria berbaju putih di samping malah berekspresi suram. Tatapan mata pada Qin Lang semakin dipenuhi kebencian. Lanjutkan, kata Vulture dengan serius, karena baru saja semua orang telah mendengar isi dari taruhan mereka. Cukup dengan menang 3 kali berturut-turut, Qin Lang pun akan jadi pemenang. Wilayah kekuasaan kamar dagang Sky Eagle itu pun diruntuhkan begitu saja. Set. Kali ini pria berbaju putih menggoyangkan buah dadu dengan cepat. Kali ini tidak lebih dari 10 detik. Buk. Pria berbaju putih langsung membalikkan gelas dadu di atas meja. Sedangkan buah dadu masih terus mengeluarkan bunyi benturan kecil akibat guncangan kuat tadi. Tetap pilih angka besar, kata pria berbaju putih sambil menggigit gigi. Akhirnya bersuara. Qin Lang tidak menghiraukannya, melainkan melambaikan 4 chip seharga 100 juta yuan di tangannya. Aku sedang berpikir, apakah kasino kalian mampu membayar 400 juta yuan? Semua orang tercengang. Maksud orang ini, kali ini dia pasti menang. Bercanda saja. Vulture berekspresi.
galak, berkata, "Elkut 400 juta yuan." Setelah itu, raut wajahnya menjadi sangat suram, menatap Qin Lang dengan mata tidak berkedip. Pria berbaju putih juga menatap Qin Lang dengan tajam, seolah baru akan tenang setelah menelan Qin Lang hidup-hidup. Setelah babak kali ini, jika kalah, maka totalnya adalah 700 juta yuan, setara dengan pendapatan bersih selama 2 bulan. Orang-orang menunggu Qin Lang memilih antara besar dan kecil. Terlihat Qin Lang tersenyum, seolah beberapa ratus juta hanyalah beberapa lembar kertas sampah di matanya. Tidak terlihat sedikit pun rasa tegang pada wajahnya. 2 kali memilih besar, kali ini aku pilih kecil, tidak banyak bicara. Pria berbaju putih langsung menaruh uang 400 juta yuan. Kali ini pandangan matanya terlihat sangat tajam dan penuh percaya diri, seolah sudah dapat membaca angka dadu dalam gelas. Semua taruhan diletakkan tanpa rasa ragu, bahkan juga memberi sebuah tatapan isyarat, "Tenang saja," pada Vulture. "Kali ini aku yang pilih orang untuk membukanya." Qin Lang berbalik badan melihat orang-orang di sana. Terlihat seorang pengunjung bercucuran keringat di kepala. Raut wajahnya penuh rasa semangat, jelas-jelas seorang pria dewasa, namun malah tersipu malu dan penuh berharap layaknya seorang gadis. "Baiklah, kamu saja," kata Qin Lang memenuhi harapannya. Pengunjung itu segera melangkah maju, 2 tangan membuka gelas dadu dengan sangat serius. Kali ini semua mata terpusat pada buah dadu, tidak seorang pun ingin melewatkan saat-saat paling menegangkan itu. 6,6, lagi-lagi sebuah angka besar yang sangat sulit dipercaya. Suasana dalam ruang kasino langsung gempar, suara orang-orang terdengar, tidak berhenti merundingkan sesuatu. "Hahaha." Vulture tertawa terbahak-bahak, wajah penuh rasa lega. Dia langsung melempar puntung rokok ke lantai, berkata dengan nada dingin, "Kamu kalah, kalah telak." Pria berbaju putih pun penuh berbangga diri, melihat Qin Lang dengan sangat remeh. "Sebenarnya seharusnya kamu tetap bertahan pada angka besar untuk kali ini. Sayangnya kamu tidak berani, malah memilih angka kecil. Ini sudah menjadi kesempatan terbesar bagimu, tetapi kamu tidak berguna," kata Vulture dengan ekspresi licik. Kali ini kamu tidak hanya gagal di babak ketiga, tetapi juga kehilangan 400 juta yuan sekaligus. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga dalam hidupmu." Pria berbaju putih melihat Qin Lang dengan penuh meledek, membuat kesimpulan sebagai seorang pemenang. Orang-orang bersorak. Awalnya Qin Lang memenangkan 2 babak sekaligus. Mereka sempat mengira Qin Lang memiliki taktik tersendiri. Siapa sangka semua itu murni keberuntungannya. Setelah keberuntungan berakhir, dia pun jatuh ke dalam jurang. Semua orang seolah sudah melihat nasib Qin Lang setelah ini. Diputuskan kaki tangan dan dilempar ke dalam laut untuk dimakan ikan-ikan. Seolah bermain kereta luncur, Qin Lang menghabiskan sisa hidupnya lebih awal, tetapi saat ini Qin Lang malah mendadak tertawa, tersenyum sangat misterius, menampakkan giginya yang putih. Saat itu juga dia terlihat sangat tampan, masih tertawa. Jangan bilang dia sudah gila. Orang-orang merasa heran. Bahkan Vulture pun kebingungan, dia sudah gila. Sudah kalah ratusan juta yuan saja masih tertawa. Suara tawa Vulture mengguncang seisi ruangan, hingga saat ini masih bergema. Namun dengan segera, senyuman di wajahnya menjadi kaku, karena di saat dia sedang tertawa, dadu itu mendadak menjadi serpihan, dan di tengah-tengah serpihan hanya ada satu dadu yang masih utuh. Dadu itu menunjukkan angka 5. 5 pengunjung yang bertugas membacakan dadu mendadak tidak bisa melanjutkan, karena dadu-dadu lain telah berubah menjadi serpihan. Dengan begitu, angka yang didapatkan pun hanya angka 5. Akhirnya, dia membacakan hasil kocokan dadu, 5, kecil. Saat ini mulut Qin Lang meniup pelan, serpihan-serpihan halus dadu pun terbang pergi. Semua orang tercengang, tidak berani percaya bagaimana bisa dadu itu hancur menjadi serpihan, juga menyisakan sebuah dadu yang masih dalam keadaan utuh. Raut wajah Vulture gelap total, disertai ekspresi kaget, tidak lagi mampu menenangkan diri, sedangkan pria berbaju putih di samping, ekspresi wajah penuh bangga pun berubah menjadi sangat buruk.
dia adalah raja judi yang paling terkenal di sana, tetapi bagaimanapun juga tetap tidak mampu menganalisa letak kesalahan. Hei Tuan, di tengah keheningan, Qinlang bersuara, kamu sungguh hebat. Orang-orang kebingungan, apa yang Qinlang maksud, sungguh tidak mengerti. Apa maksud kamu? Tanya Vulture dengan suara berat. Sayangnya pria berbaju putih yang hebat ini celaka oleh kepintarannya sendiri, kata Qinlang dengan santai. Melihatku menang 2 kali berturut-turut, dia mengira aku bisa mengandalkan pendengaran untuk menentukan angka pada dadu, makanya saat menggoyang dadu di babak ketiga, dia sengaja menggoyang 3 buah angka 5, tetap saja besar, hanya saja dia menggunakan tenaga dalam untuk menghancurkan 2 dadu lainnya. Dengan begitu meski aku bisa mendengar suara dadu-dadu itu sudah hancur, aku pun pasti akan kalah karena yang aku dengar adalah 3 angka 5. Dengan begitu pasti memilih angka besar. Saat membuka gelas dadu, dia meniup pergi serpihan dadu di atas meja, yang tersisa hanyalah sebuah angka 5, dengan begitu aku pun akan kalah. Oleh karena itu, orang hebat ini meramal jauh hingga ke atas langit, namun tetap saja aku yang menang. Kata Qinlang dengan nada datar, bukan karena Qinlang mampu melihat transparan, tetapi pendengarannya sudah dapat mendengar bunyi detik pada bom waktu, juga di tengah jalanan yang ramai. Dengan begitu, mendengar bunyi dadu yang hancur sama sekali tidak menjadi masalah. Dibongkar habis-habisan di depan umum, pria berbaju putih sontak berwajah pucat, siapa kamu? Dari perguruan judi mana kamu? Saat ini barulah dia menyadari, Qinlang bukanlah seorang pria muda tidak berguna, melainkan seorang lawan yang sangat menakutkan. Kebingungan yang ditunjukkan sebelumnya hanya digunakan untuk mengelabuhi lawan. Dia berencana menjebak Qinlang, hingga pada akhirnya malah terjebak sendiri. Sudah, Tuan Vulture, berani berjudi berani kalah, 700 juta yuan ini akan aku bawa pergi. Karena aku sudah menang sebanyak 3 kali berturut-turut seperti yang kamu maksud, kata Qinlang dengan datar sambil merapikan bajunya yang berharga tidak lebih dari 1000 yuan itu.